Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini Mama Hasan mau share resep camilan yang murah meriah, yang enak, tapi hasilnya luar biasa ya teman-teman. Ini Kentucky jamur tiram. Ini kita cobain dulu ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak banget, renyah, sudah seharian pun tetap renyah ya teman-teman. Oke, mau tahu? Simak terus videonya. Oke, pertama-tama ini aku sudah ada jamur tiram ya teman-teman. Ini aku aku beli tadi sekitar 1/4 kilogram. Ini harganya 3.500 ya. Kemudian ini jamur tiramnya kita siangi atau kita pisahkan antara bonggolnya itu dengan tangkainya ya teman-teman, dipisahkan satu-satu. Nah, kalau ada yang bonggolnya kotor atau kurang bagus, ini kita siangi, kita potong pakai pisau. Nah, untuk selanjutnya ini kita cuci ya teman-teman. Kita cuci di air mengalir, kemudian nanti kita rendam dulu sekitar 20 menit sampai 25 menit ya, dengan air garam atau garamnya 1 sendok teh atau sesuai dengan banyaknya jamur yang mau diolah. Nah, setelah 20 menit ini sudah siap kita peras ya teman-teman. Ini kita bilas dulu sampai berkali-kali supaya kalau ada binatang kecil atau ulat-ulat kecil kayak gitu, ini bisa hilang dan juga mati pas waktu kita rendam dengan air garam. Nah, ini kita peras sampai benar-benar kering ya teman-teman, supaya nanti kita awet kriuknya, kemudian dapat untuk bertahan sampai seharian gitu ya kriuknya. Nah, ini sudah selesai kita peras dan kita bilas berkali-kali ya sebelum diperas. Oke, ini sudah selesai. Lanjut, ini kita buat atau kita adon untuk tepungnya. Untuk tepungnya Mama Hasan pakai 300 gram tepung terigu ya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tepung maizena atau tepung kanji bisa ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Kemudian aku tambahkan untuk garamnya 1 sendok teh, kemudian penyedapnya 1 sendok teh, dan 1/4 sendok teh penyedap ya teman-teman. Kalian kalau kurang suka dengan micin atau penyedap bisa di skip. Oke, lanjut, ini untuk bahan tambahannya yaitu baking powder ya teman-teman. Aku pakai yang merek Royal. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bikin untuk adonan basahnya. Jadi setelah kita campur adonan keringnya, ini kita ambil sedikit sekitar 2 sendok makan gitu ya. Kemudian kita larutkan dengan air. Untuk takaran airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan 1 butir telur. Ini supaya nanti meskipun crispy tapi enggak keras gitu ya penambahan telurnya. Nah, ini kurang encer lagi, jadi aku tambahkan sekitar 50 ml air ya. Untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini supaya tidak hambar, ini aku juga tambahkan untuk garamnya 1 sendok teh. Kemudian ini merica dan juga bawang putih ya teman-teman, yang sudah aku haluskan sebelumnya. Nah, ini sudah siap untuk bahan keringnya dan juga bahan basahnya. Caranya mudah banget ya teman-teman untuk bikin Kentucky jamur kayak gini, yaitu dicelupkan dengan adonan basah, kemudian langsung kita celupkan dengan bahan keringnya. Kalau mau praktis kalian bisa pakai tepung sajiku, tepung sasa, atau tepung yang serbaguna yang biasa dijual di toko-toko ya teman-teman. Cuman kalau Mama Hasan kalau mau lebih irit buat ide jualan, bisa diaduk kayak gini. Kita bisa bikin sendiri ya, diadon, kita mix antara tepung kanji dan tepung
terigu kayak gitu, supaya kalau buat ide jualan kita nggak terlalu mahal ya gitu ya teman-teman. Ini modal 3.500 aja bisa jadi 35.000 ya teman-teman. Ini modal murah tapi juga hasilnya luar biasa. Oke, lanjut, ini sudah kita siapkan untuk penggorengannya. Usahakan ini minyaknya banyak ya, supaya nanti terendam semuanya untuk jamur crispy-nya. Nah, ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kalau mau menggoreng itu satu gorengan satu adonan gitu ya, jangan ditumbuk-tumbuk karena nanti bisa lembek jadinya kurang crispy ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai kekuningan dan kecoklatan. Ini usahakan jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena kan kayak gini itu mudah gosong di bawahnya, jadi kalau ditinggal nanti takutnya kurang bagus hasilnya. Nah, terus kita goreng ya teman-teman. Oh ya, aku mau sampaikan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah dukung Mama Hasan sampai di sini ya. Mama Hasan nggak bisa balas apa-apa, semoga urusan kalian dipermudah dan juga diberikan kesehatan lahir batin, kemudian rezeki yang berlimpah, diberi keluarga yang ayem tentram ya teman-teman. Kalau punya usaha, usahanya semakin lancar gitu ya. Kita bisa sukses bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai kecoklatan, benar-benar coklat ya teman-teman, karena kalau nggak coklat nanti agak kurang awet. Jadi kita bikin sampai benar-benar matang, kadar air di dalam jamurnya itu berkurang. Nah, ini sudah kecoklatan, untuk sisinya kita balik sisi yang satunya. Nah, seperti ini baunya benar-benar wangi ya teman-teman, karena kita pakai bawang putih dan juga merica. Nah, ini kita sudah selesai, kita angkat ya teman-teman. Ini dari 1/4 jamur tiram yang aku beli, ini dapatnya banyak banget ya teman-teman. Jadi ini kalau dijual biasanya Mama Hasan kalau dititipkan ke kantin sekolah itu dijualnya 1.000 per bijiannya gitu ya. Nah, ini kita bikin untuk sausnya. Untuk sausnya Mama Hasan bikin setengah dari bawang bombay, kemudian 2 siung bawang putih, ini kita cincang kasar aja. Nah, untuk tingkat kepedasannya bisa kalian sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Ini Mama Hasan untuk cabenya pakainya 6 biji kayak gini. 6 bijinya besar banget ya teman-teman, cukup besar, nanti bisa terasa pedasnya. Nah, untuk bahan selanjutnya ini aku sudah siapkan 1/4 tomat ya teman-teman. Ini sudah aku rebus sebelumnya, nanti kita blender ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini kita tumis untuk bawangnya, bawang bombay dan bawang putihnya kita tumis-tumis sebentar ya. Nah, ini minyaknya terlalu banyak jadi aku kurangin ya teman-teman. Lanjut, ini aku tumis sampai berubah agak kuning kecoklatan, baru kita tambahkan untuk cabenya. Nah, di sini untuk pemakaian minyak bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera ya teman-teman. Ini menurut Mama Hasan sudah pas ya. Lanjut, kita masukkan tomat yang sudah kita rebus, kemudian kita blender, kita aduk-aduk gitu ya. Ini sudah enak banget tanpa pengental, jadi langsung aku bumbuin aja setengah sendok teh garam, kemudian untuk penyedapnya 1 sendok teh ya teman-teman. Nah, untuk buat penyeimbangnya aku pakai 1 sendok makan gula ya teman-teman. Maaf ngomongnya masih belepotan. Oke, lanjut, ini kita didihkan sampai benar-benar kental. Ini sebenarnya juga sudah kental ya teman-teman,
karena nanti kita mau hasilnya itu agak cair tapi juga ada kentalnya, tanpa pengental juga nggak masalah. Oke, setelah ini masak dan juga rata semua, ini kita icip dulu untuk rasanya ya teman-teman. Kalau kurang manis atau kurang garam, nanti kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian. Nah, ini sudah selesai. Lanjut, ini kita taruh di wadah ya. Nah, seperti ini sudah kental ya teman-teman. Untuk kekentalannya ini sudah pas, enak banget. Oke. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, untuk teksturnya itu garing di luar tapi di dalamnya itu masih lembut ya. Nah, ini kita cobain. Benar-benar crispy ya teman-teman, enak banget. Kalian wajib coba di rumah. Jadi cemilan murah, cuma modal 3.500 jadi 35.000 ya teman-teman kalau dijual. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku menginspirasi dan bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.